Shalom Alaihim. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pada malam hari ini saudara dan saya bisa hadir di tempat ini semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan, cinta Tuhan Yesus atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Biarlah pujian ini menjadi komitmen dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya rindu pujian ini dipujikan dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen kita semuanya. Sebab waktu-waktu saat ini perlu kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk supaya kita boleh tetap mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, amin. Ya Bapa, kami anak-anakmu Tuhan, kami ingin selalu cinta akan Engkau. Biarlah Engkau tetap memakai hidup kami sebagai alatmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Amin. Pakai hidup kami Tuhan. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah kami Bapa,
anak-anak-Mu yang siap Engkau pakai untuk mengenapi rancangan dan rencana Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, keberadaan kami, boleh menjadi terang dan garam bagi sekitar kami, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kesempatan sore hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, dan bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Berikan kami hikmat, marifat, akal budi, Roh Kudus, kuasai suasana tempat ini, sehingga sungguh kami boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada awal hingga selesainya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom alaihim. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan semua bersukacita. Semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Kitalah umat-umat pemenang. Kitalah orang-orang pilihan Allah. Kita bangkit serukan nama Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengakui. Siapa? Yesus Kristus Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Sekar Raja. Amin. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, ya, bangkit, nyatakan kemuliaannya. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Oh, Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah
Tuhan dialah Raja dan segala Raja. Haleluya. Dia saat ini hadir di tempat ini. Saudara percaya? Amin. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas itu melawat kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin ya, Terjadi di sini. saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Kau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Di sini. Malam hari ini kemenangan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menghadirkan diri ini di hadapan-Mu Tuhan. Ini semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mohon kekuatan yang dari Engkau. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Amen, supaya firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh-tumbuh dalam iman pengharapan kami. Amen. Supaya apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Benar. Dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kuasai, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh-tumbuh dalam iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubahkan setiap hidup kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah pada malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian.
Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Saya tadi agak khawatir, jangan-jangan lampunya mati ini ya, karena gensetnya sedang direparasi, saudara ya. Tapi puji Tuhan, ternyata tidak terjadi seperti apa yang saya cemaskan. Kita bersama pada petang hari ini mensyukuri kemurahan Tuhan yang tetap berlaku di dalam kehidupan kita bersama. Saya mungkin boleh usul ya, nanti pujiannya ditambah satu lagi ya. Rasanya kok terlalu singkat puji-pujiannya. Ya, tambah satu lagi, jadi nanti khotbahnya bisa setengah jam lebih sedikit ya, bisa. Jadi rasanya iman kalau semangat kemudian amblas ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab 2 Tawarikh 34 ayat 29 sampai dengan 31. 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Sesudah itu kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Yang saya maksudkan dengan strip itu sampai ya. Jadi kalau 29 terus koma 31 itu berarti 29 dan 31. Tapi kalau garis datar itu sampai artinya ya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah merupakan bagian yang sangat luar biasa dari keberadaan pemerintahan dari Asa ya. Yosia maksud saya. Yosia yang kemudian membuat satu gebrakan yang luar biasa. Karena itu tema firman Tuhan saya berikan tema Yosia melakukan revitalisasi spiritual bangsa. Yosua melakukan revitalisasi spiritual bangsa. Artinya untuk menggugah kembali tentang masalah kerohanian bangsa itu. Itu Yosia, bukan Yosua ya, Yosia, Raja Yosia.
itu dapat dibaca di dalam 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 35 ayat 11. Artinya Fatsal 34 ayat 1 sampai Fatsal 35 ayat 11. Nanti bisa dibaca di rumah. Ya. Dia akan saya persingkat. Mari saudara yang rajin-rajin baca Alkitab, lalu kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu, supaya di masa yang seperti ini kita harus membaca, memberi kesempatan banyak untuk belajar tentang Tuhan, perbuatannya, atau karakternya, keinginannya dan tuntunannya sedemikian rupa, plus rumah Tuhan yang diizinkan Tuhan berdiri untuk menjadi tempat kita berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan. Ada ibadah pribadi, ada ibadah secara seremonial bersama ini di dalam gereja Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memeriksa keberadaan Yosia yang masih muda itu. Kalau di dalam Fatsal 34 ayat yang pertama dan kedua, kita mendapatkan sebuah kejelasan yang cukup jelas bahwa raja ini muda sekali. Umur 8 tahun ya. Dia sudah memerintah. Ya, 18 tahun sudah memerintah. Dan kemudian dia keliru ya, 8 tahun sudah memerintah dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Mudah sekali, 8 tahun bayangkan. Ini satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Zaman dahulu tentu memang ini adalah keberadaan yang nepotis sifatnya. Jadi raja memperanakan anaknya laki-laki, dia jadi raja. Turun-temurun demikian. Nah ini bertepatan dengan orang tuanya yang dipanggil Tuhan, Yosia masih berumur 8 tahun, harus duduk menjadi raja. Tetapi banyak sekali mereka-mereka itu yang mendampingi para tua-tuanya itu. Dan yang sangat betul-betul membuat kita kagum karena dalam usia yang semuda itu, Yosia bisa memerintah. Kita akan periksa bersama. Yang pertama, kita akan periksa karakter spiritualnya Yosia sebagai raja muda. Pada ayat yang ke-1 dan kedua, dia mencintai Tuhan dan hidup dengan Tuhan. Mencintai Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Itu adalah kondisi dari karakter spiritualnya, karakter kerohaniannya Yosia. Luar biasa saudara ya. Bagaimana ini dapat terjadi? Nah, kita melihat pada usia 16 tahun, ia mengadakan sebuah pembaharuan luar biasa. Ayat yang ketiga dan keempat. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, tahun ke-8 pemerintahannya berarti usianya 16 tahun. Ia masih muda belia. Ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Istilah mencari itu adalah dia berusaha untuk mematut-matutkan cara hidup sistem pemerintahannya sesuai dengan Daud memerintah. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkan ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu.
luar biasa, memberantas semua jenis berhala, diberantas, tidak peduli. Pada ayat yang ketiga tadi, coba kita berpindah kembali ayat yang ketiga, disebutkan ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda, kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Salomo, maka kemudian jatuh kepada anaknya, terbelahlah utara dengan selatan. Tetapi dalam kondisi sampai dengan pada raja yang ketiga, itu masih Yerusalem menjadi pusat serikat dari penyembahan di Yerusalem. Tapi selebihnya sesudah itu pisah betul-betul kondisinya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, kenapa dapat terpisah? Karena memang kondisi dari keberadaannya Israel pada waktu itu, apalagi terpengaruh dengan zamannya Salomo, di mana Salomo itu kemudian membangun pernikahan politik. Dia mengambil istri sana, misalnya dari Mesir, untuk bisa menaklukkan Mesir. Tadi banyak sekali istrinya. Disebutkan dengan mengerikan sekali ya. Ada berapa tuh? 700 istri, 300 gundik. 1000, saudara. Ya, ngeri sekali. Istri-istri yang diambil secara pernikahan politik, saya sebutkan sebagai pernikahan politik karena ingin menundukkan dengan model pernikahan tadi itu. Supaya bangsa-bangsa lain tunduk dan dia bisa melebarkan sayapnya, membentangkan sayapnya ya. Ini tolong kurang naik ya, saya rodo anget ini. Nah saudara, itu yang perlu untuk kita ketahui bersama. Pernikahan kita itu jangan ngikut-ngikut pernikahan politik. Dalam artian kita menikah untuk sesuatu yang bukan pada hakikatnya adalah hakikat nikah yang sebenarnya. Cari kedudukan, cari pangkat, kemudian cari kekayaan. Saudara tentunya ada yang ngikuti itu, uya-kuya itu ya, yang pada cari jodoh itu. Oh berantem kayak gitu, saya bilang Tuhan ampuni. Seperti itu, terbongkar semuanya. Itu perlu untuk jadikan pelajaran. Kita perlu semuanya itu hanya mencari Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Dan itu yang dirintis kemudian oleh Yosia ini. Tadi disebutkan dengan cukup jelas, Yosia dia melakukan pentahiran. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, ia masih di dalam kedudukan yang sangat belia, tetapi sudah punya ketegasan-ketegasan rohani yang demikian rupa. Dia mencoba untuk merevitalisasi lagi. Jadi kita melihat merevitalisasi itu membangkitkan kembali, mengingatkan, menggugah kembali tentang keberadaan dari Israel yang sudah di dalam kondisi yang sangat parah dengan berhala-berhala. Kita bersyukur ada contoh-contoh yang seperti ini. Usia 16 tahun memberantas seluruh berhalanya. Dan kemudian pada akhirnya mentahirkan negeri Yehuda dan Yerusalem. Ditahirkan dengan cara apa? Dibersihkan, membakar tulang-tulang dari para imam-imam berhala yang sudah dikuburkan. Ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah mereka.
Demikianlah ia mentahirkan artinya menyucikan, membersihkan, ya, menyucikan, membersihkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manase, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Dari pembacaan ini kita sudah mendapatkan gambaran ngerinya penyesatan itu jikalau sudah mulai merambah dalam kehidupan. Karena itu jangan meremehkan infiltrasi atau perembesan pelan-pelan terhadap kerohanian kita oleh dunia. Perembesan itu asal kata dari merembes. Bahasa Jawa itu ngerembes. Ya, jadi masuk pelan-pelan, air itu pelan-pelan, tapi lama-lama menjadi penuh. Perembesan itu perlu untuk kita jaga, jangan sampai terjadi di dalam iman kita. Yosia tahu, umur 8 tahun itu tentu hidupnya sudah mengamati keberadaan dari keluarganya, pendahulunya, nenek moyangnya bagaimana. Kemudian umur 16 tahun dia bergerak mengadakan satu revitalisasi tentang kehidupan rohani dari bangsa itu. Bangkitkan. Tidak benar ini kalau seperti ini. Maka harus ada perombakan. Penyebabnya apa? Dicari. Saudara, kadangkala kita ini pun juga terjebak dalam perembesan-perembesan ya. Percaya ini, percaya itu, melihat keberadaan dari siaran-siaran yang ada. Oh, itu latihan tenaga dalam, itu latihan untuk menghipnos seseorang, dan seterusnya. Itu bisa mendatangkan perembesan kepentingan. Saudara, ada satu bapak yang berkata kepada saya, dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia mengatakan, dulu saya kalau sekali pukul orang itu terlempar. Tetapi setelah melihat itu, kemudian saya bertobat, saya tidak berani lagi melakukan hal itu. Karena dengan tenaga dalamnya. Kenapa kok bisa begitu? Kepingin situasi dan kondisi yang ada pada hari-hari itu, saat-saat itu sampai dengan sekarang, terjadi perebutan posisi-posisi kerja. Mana yang kelihatannya itu sangat memberi harapan di masa depan, itu yang diterobos, dicoba untuk dicapainya. Dan ini merupakan sebuah kompetensi yang tidak sehat. Saudara, melakukan apa saja dengan cara-cara yang berhalaisme. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang Israel dan Yahuda pada waktu itu. Sehingga semuanya dalam kondisi yang kotor, tidak tahir. Karena itu gerakan dari Yosia, apa yang akan dimulai? Perombakan rohania, pembersihan rohania. Sebab kondisinya pada waktu itu kalau perang kalah, kondisi masyarakatnya begitu rupa sulit untuk ditata. Dicari masalahnya, ketemu masalahnya. Tiap-tiap masalah yang ada pada kehidupan berbangsa dan bernegara ini, semua harus kita sebagai orang yang beragama mulai memeriksa kondisi pribadi kita masing-masing, bagaimana sikap kita itu terhadap Tuhan yang kita sembah. Jikalau tidak akan mengalami seperti ini. Berhala-berhala diberdirikan. Sekarang ini banyak berhala modern itu banyak. Ya, bergantung kepada ini, bergantung kepada itu, dan lain sebagainya. Banyak ide-idenya semakin dimodifikasi, ide-idenya semakin dicobakan untuk dapat diterima dalam kondisi digital yang seperti ini. Saudara sekalian, ini perlu untuk kita ketahui. Yosia meskipun muda, pikirannya brilian,
tajam pikirannya. Dari mana kira-kira untuk bisa merubah bangsa ini? Untuk dari kalah bisa menjadi pemenang. Dari kondisi yang amburadul kemudian bisa tertata dengan tertib. Dari mana sumbernya ini? Keberadaan ketuhanan di dalam dirinya. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama. Sama seperti masa kita sekarang ini. Kondisinya begitu rupa, tidak menentu. Bahkan tokoh-tokoh agama yang ada, tidak luput juga dari Kristen, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari yang semestinya diizinkan Tuhan. Sebab Tuhan itu mengajarkan di dalam kehidupan iman Kristiani ini untuk betul-betul masuk ke dalam apa yang diajarkan Tuhan. Itu yang namanya radikal. Radix itu dari bahasa Latin artinya akar. Jadi radikalisme Kristen yang dimaksudkan itu beda. Tidak ada kaitannya dengan masalah ingar-bingar, masalah saling tuduh, masalah saling berkelahi, dan lain sebagainya. Tidak. Itu menjadikan seluruh bangsa itu jadi chaos. Dan kemudian hal itulah yang akan menjadikan nasib bangsa itu menjadi tidak karu-karuan. Coba kita baca di dalam kitab Nabi Mika pasal 7. Kitab Nabi Mika pasal yang ke-7. Ayat yang pertama mulai, celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Tahu saudara artinya? Buah-buahan musim kemarau itu tidak maksimal tumbuhnya itu ya. Ada pisang ya pisangnya bongke, saudara ya. Ada mangga ya mangganya pating pelungker, tidak enak semua. Itu buah-buahan pada waktu musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Pemetikan susulan itu setelah buah anggur itu pertama kali dipanen bersih, kemudian masih ada yang tertinggal. Dan itu yang kemudian dipanen-panen susulan itu. Kualitasnya kurang bagus. Ya. Lalu kemudian tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Kita perhatikan ini dulu. Tidak ada. Tetapi karena penyampaian zaman dahulu itu dengan sastra yang tinggi, dia sampaikan secara puitis. Dan kita mesti harus bisa mengupas, melihat. Orang zaman dahulu pikirannya masih bersih, nggak neko-neko. Dia bisa melakukan itu. Tajam sekali pengamatan, tajam sekali penyajian. Tapi sekarang ini, manusia sekarang ini, ya maaf, dablek, saudara. Dablek pol dah. Diberitahu ini mesti pakai masker, supaya ya enggak pakai masker. Ya cengengesan. Ya, sampai sekarang, kemudian yang enggak pakai masker dikecek dulu. Itu dipermalukan, dikapokkan gitu maksudnya. Terus ditanyai, setelah itu kasih masker dilepas. Lalu banyak yang protes, kenapa kok pakai begitu? Itu kan mempermalukan. Wah. Omongannya hanya melihat sepenggal itu, tapi tidak tahu apa tujuan pokoknya dan bagaimana sudah kewalahan aparat itu untuk memberikan didikan. Sekarang ada lagi berita, kalau mau ke Surabaya langsung aja dia direpit, kemudian di swab itu. Swab itu artinya di lab dulu. Nah, jadi meriksanya tuh dicari di hidungnya itu, di lab hidungnya, dicari slemnya itu. Atau mungkin di lehernya, dicari slemnya itu. Kalau kedapatan ternyata positif semuanya, maka langsung dibawa ke asrama haji. Apa enggak tambah nggak enak begitu? Lebih enak kan kita itu modal masker seperti ini atau face shield ini kalau ngomong supaya dropletnya, semburannya itu nempel di sini. Nanti mesti saya pesut itu. Sehingga aman situasinya, saudara ya. Karena itu perlu kita perhatikan dengan seksama apa yang dituliskan oleh firman Tuhan itu. Ya. Coba kita baca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 Raja-Raja 2 ayat pasal 13 ayat 2. 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Ya.
Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, sudah dinubuatkan ya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ngeri enggak? Itu waktu masih berlaku hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam zaman Yesus sudah dirubah semuanya. Lebih dipertajam lagi menukiknya kemudian pada hukum kasih itu. Kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi tidak ada lagi. Makanya nanti kita akan melihat bagaimana Yesus itu memberikan didikan kepada kita. Nah, ini berkejaran dengan waktu dah ya. Yang kedua, visi spiritual Yosia. Jadi ada visinya, karakter spiritualnya Yosia, cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena itu yang tidak bersih dibersihkan, supaya semua kaumnya ini kembali menyembah kepada Tuhan. Visi kita adalah terdapat di dalam PA itu, penggelaran PA itu untuk memberikan didikan firman Allah, mengerti firman Allah, kemudian dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kudu ngerti dulu, harus tahu dulu. Maka itu saya sarankan, masuklah ke PA itu. Supaya bisa mengerti. Nanti kalau kita mau mendengarkan khotbah dan lain sebagainya, tinggal lanjut saja. Kita sudah tahu. Tidak buang-buang waktu, saudara ya. Nah sekarang visi spiritual Yosua adalah membangun fondasi spiritual bangsa. Membangun fondasinya spiritual bangsa. Kalau tadi itu, membangun hubungan dekat dengan Tuhan, karakter spiritualnya itu. Sekarang yang kedua, visi spiritualnya membangun fondasi spiritual bangsa. Ini perlu. Apapun bangsa itu mempunyai tenaga-tenaga yang cara berpikirnya luar biasa brilian, tapi kalau tidak terfondasikan pada nilai-nilai kerohaniannya, hancur sudah. Tadi bagi saya katakan karena saya baca, menteri Brasil justru dia menjadi koruptor untuk alat apa tuh, respirator itu ya, untuk pernafasan orang-orang kena COVID. Kurang kaya apa menteri? Kurang harta yang bagaimana tuh menteri? Tetapi kok masih bisa terembesi dengan hal yang seperti itu. Mengerikan sekali. Dan kita mendengar banyak berita juga. Ada yang korupsi. Dokter yang dipercayai ternyata mengkorup itu. Sehingga kemudian dia mendapatkan hukuman. Dan masih banyak yang lain. Kita ada tanda tanya besar. Kenapa? Banyak orang pinter, banyak orang pandai, banyak orang yang berprestasi. Tapi kenapa kok seperti ini? Masalahnya bukan pada intelektualitasnya semata, kecerdasan otaknya semata, tetapi fondasi imannya. Bagaimana kerohaniannya. Dia punya fondasi apa tidak? Dan ini dilirik oleh Yosia. Kaumnya ini banyak orang yang bisa bekerja, tetapi kenapa bisa seperti ini? Dia terembesi, terterobos, terpengaruh, terprovokasi dengan hal-hal yang bersifat berhala. Coba, Israel itu sudah diberi bekal pertama kali waktu mereka keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bangsa-bangsa sampai takut. Kalau Israel masuk ke wilayah Kanaan, mereka menyibak. Karena mereka tahu sejarahnya, Tuhannya Israel itu luar biasa. Tapi kenapa sekarang mereka kalau berperang kalah?
Mereka kalau melakukan sebuah terobosan untuk lewat wilayah suatu suku bangsa yang lain, mereka justru ditaklukkan. Dan banyak peperangan yang kemudian menyita biaya yang besar. Tadi pagi saya katakan, tatkala mereka keluar dari Mesir, tidak ada satu pedang pun yang diasah, tidak ada satu lembing pun yang dipertajam, dan tidak ada satu perisai pun yang dibuat. Mereka berjalan begitu rupa, dipelihara. Waktu siang hari ada tiang awan yang menutupi dari sinar panas teriknya gurun itu. Waktu malam dingin yang menggigit tulang, itu kemudian ada tiang api yang menghangatkan. Ini sudah merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Tapi kenapa kok masih bisa juga hidupnya memasukkan berhala-berhala itu? Masalahnya adalah manusia itu tidak bisa dan sulit untuk diberitahukan hal-hal tertentu. Kalau tidak membangun fondasi iman yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya Yosia pada pertama kali membangun hidupnya dekat dengan Tuhan dan kemudian membangun fondasi spiritual bangsanya. Pertama, ayat yang ke-8, merenovasi rumah Tuhan, mentahirkan negeri dan bangsa. Dalam ayat yang ke-8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahnya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalya dan Ma'isa, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Rumah Tuhan. Ini sarana pertama yang disasar oleh dia. Tahu di mana orang dikumpulkan beribadah, di mana orang dikumpulkan dia kemudian belajar Taurat. Di mana itu? Rumah Tuhan. Sekarang lihat rumah Tuhan. Saudara, kita butuh rumah Tuhan ini untuk tempat kita berkumpul bersama, amin. Untuk bisa mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Karena itu perlu dipelihara rumah Tuhan ini. Supaya baik perlengkapan-perlengkapan untuk ibadahnya, tutup-tutupnya ini semua diperhatikan. Kalau baju kita tuh sering kalau kotor dicuci, itu juga mesti perlu dicuci. Ya. Dan berapa lama? Pernahkah kita mencucinya? Dan seterusnya, perawatan itu penting. Itu berasal dari karena hidup batiniahnya dekat dengan Tuhan. Perlengkapan musik yang ada ini sudah dipersiapkan tuh kuasnya tuh. Mau melakukan, mau mempergunakannya, bersihkan dulu. Ini penting. Yosia tahu dari mana memulainya. Kita pun harus tahu dari mana memulainya. Amin. Harus tahu. Jangan kita acuh. Sebab kalau tidak, pergumulan kita akan banyak mengalami kekalahan dan kegagalan. Kita bersyukur, saudara ya. Ada mesin gensetnya itu, berapa kVA itu. Begitu lampu mati langsung minyak. Tapi sekarang sedang diperbaiki. Saya kontrol, saya suruh bongkar. Itu mesti membutuhkan dana, butuhkan biaya. Tidak apa, supaya penyelenggaraan ibadah ini dan seluruh perangkat yang terlibat itu dapat dimanfaatkan sedemikian rupa maksimal dan ibadah kepada Tuhan betul-betul rasa dijamin. Dan kalau sudah ini terfasilitasi dengan baik, hendaknya kita juga menyadari kita pun harus beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan kita kehilangan hakikat kuasa ibadah itu. Itulah sebabnya yang disasar oleh Yosia pertama merenovasi rumah Tuhan. Rumah ini perlu direnovasi enggak, saudara? Berapa tahun? 78. Sampai sekarang berapa tahun? Ya, 42 tahun. Saudara ya, 42 tahun. Kita pikirkan, kita mulai bergerak, tapi kita mulainya dari sini. Mulai memotivasi diri, membangun sebuah kesadaran untuk merevitalisasi spiritualitas kita.
bangkitkan iman kita. Yang kedua, menemukan kitab Taurat dalam perbendaharaan rumah Tuhan, ayat 14 itu. Ya. Menemukan kitab Taurat. Jadi ternyata keadaan amburadul seperti itu karena kitab Tauratnya tidak diperhatikan. Kata-kata menemukan itu berarti mengisyaratkan dulunya itu terselip di mana tidak diketahui. Dan karena tidak diketahui mereka tidak belajar. Karena tidak belajar mereka tidak bisa mendisiplinir diri dalam hal iman. Sehingga pada kemudiannya kondisinya seperti itu. Alkitab saudara di mana? Dalam rumah tangga dan keluarga kita. Adakah Alkitab itu terus menjadi akrab kita buka selalu ataukah tidak? Saudara ya, ini perlu dibuka penemuan kitab Taurat dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Temukan ini, pelajari ini. Nah, supaya firman Tuhan bisa menjadi bagian dalam merestorasi kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-18 sampai dengan 30, revitalisasi Taurat dalam ibadah. Jadi digunakan kembali, dibangkitkan kembali ajaran Taurat di dalam ibadah. Hati-hati sekarang, banyak ajaran-ajaran yang dari dunia diambil. Kemudian membuat orang tidak berohani, tapi semakin hidupnya menduniawi yang ada di dalam gereja. Mestinya gereja itu masuk dunia, mewarnai dunia dengan gereja, tapi sekarang ini banyak terbalik, dunia masuk gereja. Ini harus kita cegah. Cara berpakaian, cara berbicara, cara kemudian membangun tata kehidupan keseharian, bagaimana, apakah ada rasa syukur di hadapan Tuhan? Kalau waktu kita itu ulang tahun, siapakah yang kita undang? Apakah Tuhan yang kita undang? Seringkali kita tidak demikian. Itu sudah merupakan gejala kemerosotan akhlak, moral, spiritualnya. Tuhan yang pertama kali. Coba sudah ubahkan itu. Apa gunanya kita kalau mau pesta-pesta, ulang tahun, tetapi kemudian yang diundang rekan-rekan lain hanya untuk membangun secara tidak sadar, kita sudah diarahkan, diprovokasi kepada sekedar show saja. Tapi kalau Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Ingat, siapa yang memberikan kita semua hasil kerja itu? Siapa yang mendatangkan berkatnya itu? Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan. Tiap-tiap ulang tahun, sadar apa yang bisa ku perbuat untuk Tuhan. Apa yang bisa ku lihat gereja Tuhan ini. Itu perlu untuk menyadarkan, untuk membangun fondasi spiritual dalam kehidupan. Bangsa ini perlu juga dibangun fondasi dari spiritualitasnya. Bukan cuma asal, tapi dibangunkan betul. Kenapa orang pandai, orang pinter, sebentar lagi ya. Orang pandai, orang pinter, tetapi kemudian ternyata masih korup dan lain sebagainya. Karena memang nilai dari keagamaannya sangat perlu dibelas kasihani. Saudara, kita mesti menangis, bukan sekedar untuk bangsa ini, tapi untuk semuanya. Kita semua mengalami musibah yang sama dengan pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian kita pun juga mengalami dampak dari destruktifnya, rusaknya karakter, rusaknya moral. Semakin tumbuhnya kecurigaan, semakin tumbuhnya sikap untuk memikirkan diri sendiri, dan masih banyak yang lain. Sementara gereja merambat. Kita perlu untuk membangkitkan karakter spiritualnya. Amin, saudara. Bangkitkan karakter spiritual ini. Kalau tidak dibangkitkan, tidak bisa. Saya kalau sudah habis kebaktian, tenaga gitu, rasanya lemes. Bangkitkan semangat, bagaimana? Mandi lagi. Satu hari saya mandi 3 kali. Mau ibadah, mandi lagi. Mau ibadah, mandi lagi. Biar seger. Biar suaranya ini sampai kepada mereka-mereka yang ngantuk. Ya. Saudara ya. Nah,
Jadi kita melihat Taurat itu diperbincangkan lagi 18 sampai dengan 30, tidak saya bacakan, saudara nanti baca di rumah. Jadi kembali kepada Alkitab. Orang sering-sering ngomong dengan gagahnya, back to the Bible. Back to the Bible. Apa maksudnya itu? Kita kembali meluruskan hidup kita kepada Alkitab, ajaran Tuhan. Yang ketiga, dia punya misi nasional. Yosia punya misi nasional. Apa misinya? Membangun ikrar nasional. Dulu ikrar kita waktu mencari kemerdekaan, merdeka atau mati. Luar biasa. Semangat. Dari kecil-kecil sampai kepada orang tua, semangat untuk berjuang. Karena membangun ikrarnya. Ikrar itu penting. Ikrar itu merupakan sumpah setia, kasarnya begitu. Saudara ya. Maka itu ayat 31 sampai dengan 33. Coba tolong ditayangkan. Ayat 31 sampai 33. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu, Taurat maksudnya. Jadi ada satu kebangkitan. Itu merupakan bagian yang perlu untuk kita ketahui bersama dalam misi nasionalnya itu. 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Ya. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Aduh, luar biasa saudara. Langsung dibongkar semua. Ditunjukkan supaya mereka dekat dengan Tuhan. Pertama, seluruh bangsa mengikatkan perjanjian untuk setia, tadi ayat 31. Semua, seluruh bangsa. Yang kedua, menekankan seluruh penduduk Yerusalem untuk beribadah kepada Allah nenek moyang dan membasmi berhala-berhala. Dibasmi semuanya. Dan hukumnya, mereka yang tidak mau melakukan ditumpas, dibunuh. Di sini kita melihat hal-hal yang sangat tegasnya ya, tapi untuk di dalam zaman perjanjian baru sudah tidak ada lagi seperti itu, tapi yang dikerahkan adalah Roh Kudus. Dulu dengan ancaman, tetapi sekarang yang dikerahkan adalah Roh Kudus. Kita melihat dan kita kemudian memperhatikan dengan seksama. Di situ ayat yang ke-27, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa, didengar oleh Tuhan. Saudara, kita mesti banyak menangis di hadapan Tuhan untuk negeri dan bangsa ini. Amin. Jangan kita itu terlalu eksklusif. Sudah itu urusan ini begini, urusan itu begitu. Tapi gereja Tuhan harus mengerti, gereja itu ada di dalam sebuah negara yang namanya Republik Indonesia, yang punya pemerintahan, punya presiden, yang punya menteri-menteri, yang punya wakil rakyat dari yang ada di pusat sampai di daerah. Doakan mereka. Mereka itu perlu untuk membangun kehidupannya, memotivasi diri dan melengkapi diri dengan betul-betul hidup menurut firman Allah. Siapa yang mendoakan untuk ini? Saudara dan saya. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama. Lalu kemudian
Fatsal yang ke-35 ayat 1 sampai 11. Mereka melakukan Paskah besar luar biasa. Saudara ya, jadi sekali lagi yang pertama membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Ini karakter spiritual Yosia. Kemudian yang kedua, visi spiritual Yosia membangun fondasi spiritual bangsa. Yang ketiga, misi nasionalnya adalah membangun ikrar nasional. Bersatu semuanya. Kita mesti bersatu. Sehingga tidak ada gegeran antar agama, gegeran antar keyakinan. Gegeran antar agama dan keyakinan menandakan mereka kurang memahami keberadaan dari agamanya masing-masing. Karena itu iman Kristen harus menghunjam masuk. Kristen harus membangun radikalisme dalam artian, kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini radikalisme yang harus kita lakukan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini karena radikalisme dalam Kristen bukan mengajak perang, bukan mengajak gegeran. Tetapi kita diajak untuk mengerti lebih jauh, yaitu supaya kita melakukan sebuah tindakan yang tepat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kalau kita kemudian diminta baju, berikan jubah. Suruh berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Ya, kalau kita kemudian mengalami tantangan dan rintangan, berikanlah mereka itu pengampunan. Ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Masih terus jadi Kristen apa enggak? Terus, saudara? Puji Tuhan. Engkau akan menjadi berkat, saya juga akan menjadi berkat dalam hal ini. Negeri ini akan penuh dengan ketenangan dan penuh dengan kedamaian. Meskipun ada. Nanti si pengolok lama-lama akan hilang sendirinya. Sebab apa? Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi, tolong. Kau nyata di sini.
bersihkan hati kami, bersihkan hati para pemimpin kami, bersihkan Tuhan. Pertemukan kesadaran bersama, pertemukan kesadaran bersama, satu keluarga, satu bangsa, membangun ikrar persada, ikrar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya keduplah negeri kami diperhatikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Satukan kami semuanya. Membersihkan anasir-anasir gelap di dalam hidup kami bersama. Dari suku, bangsa, agama apapun, tokoh-tokoh agama apapun, kiranya bersihkan segala anasir-anasir jahat, pertentangan, kemarahan, dendam, kebencian, supaya negeri ini tahir, suci, kudus di hadapan Tuhan, sehingga ada terjadi sebuah kemenangan dalam kehidupan. COVID ini cepat berlalu, karena tangan Tuhan yang bekerja menyelesaikannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk pemimpin kami di pusat, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR RI, DPRD, mereka tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, Tuhan, biar kuasai semua dengan tangan-Mu. Karena Engkau yang menguasai alam semesta di dalam peredarannya. Engkau pun juga Allah yang berkuasa atas kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu. Dengan selesai ibadah kita pada malam hari ini, biarlah kita bersama membangun kesatuan persatuan dalam ikrar nasional kita untuk hidup di dalam kehidupan bersaudara, berbangsa, bernegara, untuk membangun kesejukan bersama, menyingkirkan seluruh berhala-berhala yang ada dalam diri kita, yang menjadikan kita mudah marah, mudah memfitnah, mudah menantang, dan lain sebagainya. Singkirkan semuanya. Biar kami bangsa ini punya hati yang teduh, dada yang lapang, muka yang terang, untuk bisa bergabung semuanya dalam membangun NKRI ke depan lebih indah lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kekasih, biarlah kiranya kita bersama membangun satu kehidupan di dalam nilai rohani yang lebih lagi untuk diperlukan bagi hidup kita bersama, hidup kita berbangsa bernegara. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama-sama mendapatkan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yaitu Bapak Endri Dunan. Yang mana? Bisa berdiri? Ya. Gereja asal Pantai Kosta, Tulang Bawang, Malang, Blimbing. Sekarang berada di Karya Timur, Kota Malang. Alamat asal di Karya Timur, Kota Malang, dan sekarang tinggal di Kiname nomor 13. Puji nama Tuhan, kalau masih lama di Lamongan, nanti ibadah-ibadah yang lain bisa bergabung kembali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, mulai minggu depan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Natal. Ya, minggu depan sudah masuk bulan Oktober, sebentar lagi sudah memperingati hari Natal. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan persembahan untuk Natal. Kemudian yang ketiga, untuk jadwal ibadah sepekan tidak ada perubahan. Tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu. Jam 6:30 malam dimulai. Kemudian Rabu ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang dimulai. Untuk Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang dimulai. Kemudian minggu depan ibadah yang disertai dengan perjamuan suci dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.